apa yang kita pelajari bersama malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, kita akan saya akan bahas sedikit mengulang dari materi yang kemarin. Oke, baik. Kita kemarin sudah berkenalan secara secara singkat dengan SEO ya. Eh, Mohon maaf sebentar ada telepon yang lumayan saya tunggu dari tadi ya. Sebentar ya, saya pause dulu ya. Baik, mohon maaf ada gangguan sedikit tadi. Jadi kita saya sedikit ulang tentang SEO, seperti apa sih SEO itu cara kerjanya. Oke. Em, Oke, ini kemarin saya sempat bahas ya di digital marketing secara secara umum ada yang namanya organik organik dan paid traffic. Jadi
Digital marketing itu kalau pada intinya sih ya cara mendatangkan traffic ke bisnis kita gitu ya. Cara mendatangkan traffic ke bisnis baik itu kita uh, jasa atau produk agar mendatangkan calon customer atau leads atau secara umum disebut traffic gitu ya kepada bisnis kita. Nah, di kita nanti akan lebih banyak membahas, walaupun kemarin saya sempat bahas juga ya tentang sosial media ya, kita akan nanti banyak lebih membahas tentang lebih banyak nanti bergelut di website yang kita pakai secara organik, kita optimasi dengan teknik SEO. SEO itu kepanjangan dari singkatan dari Search Engine Optimization. Jadi mengoptimasi mesin pencari. Nah, kalau belum tahu mesin pencari itu apa, mesin pencari itu ya salah satunya yang paling terkenal adalah Google. Ya, mesin pencari itu banyak, ada Bing, ada Yahoo, ada segala macam. Nah, tapi yang paling banyak dipakai di seluruh dunia dan Indonesia adalah Google. Nah, jadi kita optimasinya ke Google gitu ya. Jadi kalau kita eh, punya website, terus kita optimasi, itu akan eh, bisa mendatangkan traffic atau calon customer kepada bisnis kita. Nah, cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya seperti ini. Kita punya website yang kita, tepatnya ini sih ya, kita punya sebuah website yang kita baru, misalnya kita baru beli, kita set up websitenya, terus kita riset kata kuncinya gitu kan. Setelah riset kata kuncinya, kita bikin kontennya atau artikelnya, diupload ke websitenya, disubmit ke dalam website, kemudian kita daftarkan ke Google, terus biar lebih cepat lagi muncul di pencarian Google atau terindeks, kita kasih backlink, kemudian kita oke tadi tadi eh, ini masih kerekam ya, oke masih kerekam. Oke, terus setelah mulai muncul, setelah mulai terindeks di Google, kita progresnya kita cek terus sudah sampai halaman berapa, halaman berapa, halaman berapa gitu kan. Nah, kalau untuk lebih jelasnya mungkin ya saya coba sedikit praktekin. Jadi pada saat behavior behavior market tuh sekarang semuanya kan serba nyari apa gitu, nyarinya ke Google, nyari tempat makan yang seru, yang enak, cari di Google. Mau beli mau beli perlengkapan segala macam, cari ke Google gitu kan, nyari sepatu, nyari pakaian, cari Google. Mau jalan-jalan, mau wisata kemana, cari ke Google. Nah, yang dicari di Google itu kan dengan mengetikkan kata kunci kan, mengetikkan eh, apapun yang ada di benak pencari yang mereka sedang cari gitu kan. Misalnya dalam hal ini kita bergelut di bidang umroh gitu kan. Nah, kita nggak bakal tahu secara pasti apa sih yang akan diketik oleh calon jamaah yang sedang cari travel, sedang cari perbandingan harga, sedang cari paket umroh gitu kan. Kita nggak pernah tahu apa sih yang sebenarnya mereka ketik gitu kan. Tapi Google karena banyak sudah yang nyari, dia punya data gitu kan. Nah, data itu yang akan muncul nanti di suggest Google. Nah, misalnya saya lagi mau berangkat umroh, kebetulan saya ada cutinya pas akhir tahun nih, pas liburan akhir tahun gitu kan, otomatis saya cari eh, paket umroh, biasanya kan gitu kan, paket umroh. Nah, terus pada saat si customer sedang calon customer kita sedang ngetik itu, muncul nih di Google kan saran-sarannya kan, suggestionnya kan, ada Ramadan 2023, ada bulannya, ada tahunnya,
ada murah, ada lokasinya gitu kan, ada jenis paketnya, reguler, ada bulan, Januari, ada tahun, ada lokasi. Oh, seperti itu ya. Akhirnya dia setelah dia melihat saja seperti Google seperti itu, akhirnya dia nyari nih paket umroh, berarti eh, mungkin dia ketik Desember gitu kan, karena dia tadi liburnya akhir tahun kan, Desember 2023 gitu kan. Nah, sehingga jadilah satu rangkaian kata yang kita sebut namanya keyword. Nah, keyword ini itu tuh ya saya bilang tadi, setiap orang punya preferensi, punya kecenderungan untuk mengetik sesuai apa yang eh, informasi yang dia dapat gitu kan. Nah, mungkin akhirnya dia tulis juga murah gitu kan. Nah, terus mungkin dia dari Jakarta, ditulisnya Jakarta. Lebih panjang lagi kata kuncinya gitu kan. Ini long tail atau istilahnya eh, buying keyword. Nah, misalnya kalau terus dia enter gitu kan. Nah, dia enter terus muncullah banyak website-website yang sudah teroptimasi. Karena apa? Karena sudah muncul di halaman pencarian Google, bahkan dimuncul di halaman pertama atau page one gitu kan. Bahkan ada yang ranking satu di halaman pertama, ranking 2 gitu kan. Nah, ini adalah website-website yang sudah teroptimasi untuk kata kunci ini, gitu kan. Nah, kalau misalnya orang nyarinya bukan paket atau harga seperti ini, ya nanti websitenya mungkin beda lagi, gitu kan, yang muncul, gitu kan. Tergantung si empunya website ini dia optimasi sampai mana keyword-keyword yang dia punya di dalam website itu, gitu ya. Nah, jadi cara mainnya nanti kita akan eh, banyak kata kunci yang kita optimasi, gitu ya. Jadi bukan hanya satu atau dua gitu kan. Kalau cuma satu dua orang nyari kata kunci yang lain udah beda. Karena kemungkinan kata kunci ini ya sangat banyak variasinya. Kalau kita matematika aja misalnya satu, dua, tiga, empat, lima, enam kata. 6 kata kalau kita bikin kombinasi dengan 6 kata, berarti kan 6 pangkat 6 jumlah keyword yang bisa diketikkan gitu kan. Nah, akan sangat banyak, akan ribuan bahkan ratusan ribu keyword gitu. Nah, memang eh, eh, ini sangat dasar sekali masalah keyword. Kita harus punya pemahaman tentang produk atau jasa yang kita mau pasarkan melalui website dengan SEO ini. Kalau kita nggak paham produknya, ya nanti keywordnya atau kata kuncinya akan misleading, akan salah gitu kan. Jadi keyword yang nggak dicari orang yang kita pasang, ya mungkin cepat page one-nya, cuman ya nanti nggak ada traffic yang masuk gitu. Nah, jadi tekniknya itu nantinya istilahnya sih kalau di kita itu di keyword itu ada teknik sniper. Nah, teknik sniper ini kita ngunci atau nargetin satu atau dua kata kunci yang memang udah terbukti itu yang banyak diketik dicari oleh calon customer kita. Nah, tapi persaingannya pasti akan sangat berat gitu ya, sangat berat untuk muncul website kita, apalagi kalau kita pemain baru, websitenya masih baru, sedangkan pemain-pemain website lama itu udah nangkring duluan. Nah, itu akan sangat sulit. Nah, makanya akhirnya muncul yang namanya teknik rainbow. Teknik rainbow itu kan main, kalau nembak tuh tembak terus gitu kan sampai ada yang kena. Jadi banyak dia nembaknya. Nah, jadi kita main banyak kata kunci. Nanti kita akan main banyak kata kunci. Nah, banyak kata kunci itu dalam satu website itu ya sangat memungkinkan, sangat bisa gitu kan. Karena nanti kalau misalnya kata kuncinya bisa datangin traffic, satu dua keyword datangin traffic, keyword-keyword yang lain juga akan ikut naik, akan ikut untuk apa naik juga gitu ya. Gitu. Nah, ini saya coba kasih gambaran
website 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 saya atau website kita nanti yang sama-sama teman-teman bantu optimasi. Ini banyak sih yang sudah saya bikin, cuman ada beberapa nanti yang bisa jadi bahan praktek teman-teman. Hmm, pakai apa ya, Java aja deh, javaumroh.com. Nah, ini saya ketikkan site.2javaumroh.com. Ini saya lagi eh, mencari atau ngecek berapa sih keyword atau site yang sudah muncul atau sudah terdaftar di Google dari website javaumroh.com ini. Nah, kalau kita lihat hasilnya ada 7 ribuan, ada 7.050 tepatnya kata kunci yang sudah terindeks atau sudah disimpan di database Google. Jadi kalau kita ngomong indeks itu berarti artinya database kita itu atau kata kunci yang kita setor ke Google itu sudah disimpan di database-nya Google. Artinya apa? Kalau sudah terindeks, kalau kita orang search kata kunci yang ada di situ, itu nanti akan bisa ketemu, gitu kan? Kalau websitenya baru ya mungkin ketemunya masih di halaman 20, 25 gitu kan, atau halaman 100. Ya itu nanti kita cek, kita tahu, kita mesti cari tahu. Nah nanti tugas kita pelan-pelan naikin tuh dari halaman 20 ke 19, ke 18, 17, 16, 10, sampai akhirnya bisa muncul di halaman-halaman depan, halaman 1, halaman 2, halaman 3 gitu ya. Nah misalnya saya kasih contoh nih, ini yang sudah terindeks kan. Nah coba sekarang kita search. Kita search di Google, muncul nggak gitu kan. Nah ya, ini tadi apa nama websitenya? Zava Umroh ya, kita cari. Ini Travel Umroh Haji Co ID, Pusat Umroh Indonesia, Pusat Umroh.id, Umroh Hemat, Ibadah Umat. Nah, Ibadah Umat ini juga website kita. Coba kita buka ya. Ibadah Umat, terus Travel Al-Hijaz, alhijazindowissata.net. Oke, halaman 1 belum ketemu. Paket umroh haji, Instagram, Venture Travel, Nusa, Khasana, MQ Travel, halaman 2. Halaman 2 juga belum ketemu. Umrah Bandung Khasana, Dream Tour, Multazam, sama wisata, Hijaz. Oke, ibadah umroh keluarga, umroh.com. Ini udah halaman keberapa ya? Keempat kayaknya ya. Hmm, Oke, belum belum masuk dalam pencarian. Oke, ya ini ya lumayan karena saingannya itu ada 207.000, 207.000. Nah, tapi tadi ada ibadah umat ini, ibadah umat website saya juga udah nongol nih, udah nongol yang di sini. Coba kita cari lagi keyword yang lain, misalnya, nah ini yang agak ke Sumatera, agak persaingannya agak ringan nih. Kita cek udah nongol belum, udah muncul belum ya? Oke, nah alhamdulillah ranking satu halaman 1 ranking 2 udah muncul dia, gitu ya. Ini kenapa bisa bisa muncul? Karena pertama persaingannya di Prabu Muli. Kalau tadi di Bogor kan, di Bogor itu lebih ketat dibanding yang di Prabu Muli. Kemudian ini tahunnya tahun 2025, gitu kan. Jadi belum banyak orang yang mengoptimasi keyword-keyword untuk tahun 2025 gitu kan. Paling baru sampai 2023, 2000. Nah, ini juga muncul nih Umroh Mekah juga nih website kita nih 2027 gitu kan. Nah, jadi otomatis secara persaingan persaingannya nggak terlalu berat sehingga bisa muncul di halaman pertama bahkan. Oke. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Jadi SEO itu sebuah teknik, sebuah cara untuk mengoptimasi website agar pertama terindeks dulu di Google atau datanya disimpan oleh Google masuk ke database-nya.
kemudian meningkatkan rankingnya pada saat pencarian munculnya sampai ke halaman depan. Nah, jadi sangat sederhana sebenarnya tujuannya itu agar website kita bisa ditemukan oleh orang yang mencari dengan kata-kata kunci yang sudah kita target, gitu ya. Gitu. Kenapa biar bisa ditemukan? Ya biar bisa mendatangkan traffic, biar bisa orang yang tadi yang mencari itu, menjadi traffic, menjadi calon customer kita. Nah, di sini tadi kan. Nah, jadi ini pada saat orang lihat website kita hanya sekedar lihat gitu kan. Pada saat dia search kayak gini kan, search terus muncul. Nah, ini namanya impresi. Impresi itu artinya dilihat, ya kan? Nah, setelah dia lihat, terus dia lihat penawarannya menarik, dia klik websitenya. Nah, jadi setelah dia lihat, terus dia klik, dalam hal ini saya kliknya pindah ke tab baru ya. Nah, ini sudah jadi traffic nih, udah masuk ke website kita dia, udah ngeliat ininya apa, udah ngeliat kontennya gitu kan. Nah, kalau kontennya nanti isinya eh, dia mendapatkan apa yang dia cari, ya, dia mendapatkan apa yang dia cari, akhirnya dia akan mencari nomor kontak atau CTA, call to action-nya. Nah, kalau dia sudah klik sampai ke CTA-nya, ke call to action tombol, dalam hal ini tombol WhatsApp-nya, berarti itu sudah menjadi lead. Nah, jadi prosesnya gitu ya. Pada saat di search tampil websitenya itu hanya sebagai impresi. Kalau dia klik sehingga dia masuk ke websitenya, itu menjadi traffic. Gitu. Kalau dia uh, klik lagi call to action-nya, tombol button yang ada di website itu, ke WA misalnya dalam hal ini, atau dia cari nomor teleponnya terus dia telepon, itu berarti sudah menjadi leads. Leads itu adalah calon customer yang sudah lebih serius, karena dia mau ngontak kita langsung, gitu ya. Nah, kerja SEO atau kerja traffic-traffic sumber-sumber traffic lain itu hanya sampai ke lead, gitu ya. Sampai lead itu selesai tuh tugasnya SEO tuh, sudah mendatangkan orang ke WA kita, sudah mendatangkan orang untuk nelpon kita. Itu udah selesai. Nah, proses selanjutnya adalah proses follow up. Nah, jadi istilahnya itu CSing, customer service yang memfollow up, yang meyakinkan, yang mengarahkan agar akhirnya terjadi transaksi nanti. Entah itu dia beli, entah itu dia daftar, entah dia akhirnya DP, segala macam tergantung jualannya apa, tergantung jasanya apa. Akhirnya terjadilah yang goals kita adalah closing, terjadi transaksi. Nah, jadi yang eh, dua tahap yang berbeda, dua hal ranah yang berbeda. Eh, jadi SEO itu sebagai traffic generator, sama dengan eh, eh, di sosial media juga kita bisa menjadikan sebagai traffic generator. Tapi kalau sudah sampai jadi leads, proses selanjutnya adalah proses follow up sampai closing. Nah, ini beda beda disiplin ilmunya juga, gitu ya. Oke, sekarang kira-kira itu pengantarnya seminggu pekan kemarin, kira-kira itu yang kita bahas secara lebih detail. Nah, kita sekarang akan bahas uh, apa aja sih langkah-langkah optimasi yang bisa kita lakukan, terutama yang teman-teman yang masih baru, yang baru mungkin berkenalan dengan SEO gitu kan, berkenalan dengan cara optimasi website. Hal-hal simpel apa sih yang bisa teman-teman lakukan gitu kan ya. Bentar, saya cek dulu casnya, ini hampir habis. Oke, nah jadi sekarang nanti kita akan berkenalan dengan suatu platform website yang namanya WSP, ya. Jadi website WSP 7000 kepanjangan dari website SEO Practice 7000.
Kenapa 7.000? 7.000 ini WSP ini bisa provide sampai targeting 7.000 kecamatan di seluruh Indonesia, gitu ya. Namanya WSP 7.000. Jadi WSP ini adalah platform kreasi lokal anak bangsa. Jadi saya punya teman, beliau itu sudah berkecimpung di dunia internet, dunia perwebsite itu dari tahun 90-an, sehingga dari pengalaman dia itu, dia kebetulan juga seorang programmer. Nah, dia sama timnya bikinlah website platform WSP ini, gitu kan. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Jadi ini hasilnya website yang sudah jadi, gitu kan. Nah, kalau platformnya itu seperti ini. Yes. Ini berat nih, kebukanya banyak. Nah, ini platformnya. Ini kemarin kita juga udah bahas, mulai dari pengaturan, ya. Pengaturan ini juga perubahan-perubahan pengaturan yang sederhana ini juga sebagai teknik SEO, gitu ya. Sedikit saya cerita, jadi pada saat sebuah website itu baru dibangun, baru dibuat, yang tahu hanyalah orang yang buatnya dan orang yang si empunya, yang milik, yang beli website tersebut, gitu kan. Nah, yang awal sekali yaitu si pembuat website yang tahu kan sama yang punya. Nah, gimana caranya agar website itu, kalau saya sering analogikan itu seperti kita bangun ruko tapi di tengah hutan atau di tengah sawah, gitu kan. Ya kan berarti di nggak bakal ada pengunjung kalau masih di tengah-tengah sawah atau tengah hutan, gitu kan, karena orang nggak tahu ada ruko di situ, ada toko, gitu kan. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah mengenalkan website kita ke Google. Kita daftarin ke Google, kita lakukan proses untuk indexing tadi agar Google tahu, oh ada website yang namanya ibadahumat.com, gitu kan. Ada isinya seperti itu, gitu kan, ada keywordnya, ada kontennya, segala macam, mungkin ada videonya di dalam, segala macam. Nah, akhirnya yang tahu si empunya, yang punya website sama yang bikin sama Google nih sudah nih. Nah, kalau Google udah tahu, berarti kan udah terindeks, ada keyword-keyword yang sudah terindeks, berarti kan ada kemungkinan tuh muncul di pencarian, gitu ya. Nah, biar bisa muncul di pencarian dan terus maju ke halaman-halaman depan yang tadinya mungkin di halaman 100 gitu pertama kan. Karena keyword-keywordnya mungkin persaingannya memang banyak, berat. Nah, biar bisa untuk muncul di halaman-halaman depan, yang bisa menarik ke halaman depan itu, yang menarik ruko tadi di tengah-tengah sawah atau tengah-tengah hutan sampai ke pinggir jalan, bahkan pinggir jalan protokol, itu kerjaannya robot Google, gitu ya. Karena kan belum ada traffic real dari manusia yang masuk di awal kan. Nah, yang bisa menyeretnya itu adalah robotnya Google. Jadi Google itu punya robot, sebenarnya bukan robot beneran sih, tapi algoritma pemrograman yang dia akan kalau kita sudah daftarin ke Google, proses indexing tadi itu akan di crawling, akan dicek datanya, diambil datanya sama Google. Ya, kita sebut aja biar gampang, robot Google-nya itu datang, eh, ngecek isi websitenya, atau istilahnya bahasa ininya crawling. Jadi si robot Google crawling datanya ini, kalau memang datanya bagus, diambil tuh, eh, suka-sukanya Google kan. Bagus ini diambil sama Google, disimpan di database-nya Google. Sehingga pada saat orang mencari dengan kata kunci, Google punya database itu akan dimunculkan. Nah, jadi proses optimasi itu Google senang. Nah, kita harus mengikuti algoritmanya Google nih. Artinya kita kasih makan Google-nya biar website kita digeret ke tengah kota, ke tengah jalan raya, ke tengah jalan protokol, ke pinggir jalan protokol, biar biar traffic traffic manusia itu bisa ketemu. Nah, Google itu sukanya website itu kontennya unik,
gitu kan. Apalagi kalau Google belum punya data dia, data website yang ini sama sekali Google belum punya. Oh, cepat banget itu di indeksnya sama Google. Nah, yang biasanya yang pertama dicek sama Google adalah keywordnya dulu, gitu kan. Kalau misalnya kita ada caranya biar kita bisa cepat terindeks di Google. Ini namanya kita ketik di sini all in title. Nah, terus eh, kata kunci apa yang unik gitu kan, yang belum ada Google datanya. Misalnya harga paket umroh hemat Desember 2023 di Jakarta Selatan. Nah, misalnya kayak gitu. Kita cek nih, oh, entitle-nya. Oh, resultnya ada 8. Berarti Google udah punya 8 data yang sama nih ininya, gitu ya. Nah, ini keyword yang sepanjang ini aja udah ada 8 data ke Google ya. Apalagi kalau misalnya kita perpendek keywordnya jadi seperti ini, harga paket umroh hemat misalnya. Oh, datanya sudah ada 52.100. Nah, kira-kira data yang 8 tadi atau data yang 52.000 ini yang akan Google simpen. Otomatis data yang cuma 8 tadi, karena oh, Google baru punya sedikit nih 8. Nah, akhirnya kalau tadi kita pakai keywordnya yang lebih panjang tadi, umroh hemat, Desember 2023, Jakarta Selatan, ya, ini akan lebih cepat di indeks oleh Google, gitu ya. Jadi teknik agar website kita cepat di indeks Google, kita kasih keyword-keyword yang long tail tapi buying gitu ya, memang orang cari gitu kan, gitu. Apalagi kalau misalnya kita unik, kita 2003 di Jakarta misalnya kan, selatannya kita hapus, terus kita kasih nomor telepon, ya kan? Misalnya WA, contohnya gitu. Wah, ini seharusnya lebih unik lagi. Oh, masih 8 ya. Hmm. Seharusnya ini udah, karena kan nomor WA orang-orang kan pasti beda-beda kan, nggak ada yang sama kan. Nah, seharusnya lebih unik gitu ya. Nah, jadi teknik-teknik yang akan kita terapkan nanti gimana caranya? Yang pertama, agar website kita cepat terindeks itu dulu. Agar cepat terindeks, artinya kita daftarin, kita isi website kita dengan konten-konten yang unik, gitu kan? Nah, kemudian langkah kedua, oke, mungkin saya pakai ini aja ya biar nggak, biar teman-teman lebih cepat. Oke, ya, SEO, search engine optimization. Jadi yang pertama yang disuka oleh Google itu adalah kontennya, website dengan konten yang unik. Kok lari? Website dengan konten yang unik, gitu kan? Salah satu toolsnya adalah kita ketik all in title titik dua, terus keywordnya. Oke,
Oke ya. Terus uniknya di mana lagi? Uniknya ya di isi kontennya. Unik diisi konten, gitu ya. Jadi istilahnya kan ada yang website duplikat, kontennya duplikat. Ya Google nggak seneng tuh, susah itu untuk naiknya kalau kontennya ada mirip sama gitu kan. Samanya bahkan lebih dari 50% dengan konten website-website lain. Nah itu Google nggak suka. Nah kemudian yang Google suka juga, kan tadi robot Google datang tuh sekali gitu kan. Diambil, di crawling, diambil data kita. Nanti beberapa waktu lagi, ya terserah Google-nya kapan, dia akan datang lagi tuh. Nah, kalau website tersebut pada saat datang Google Google datang kedua kalinya masih sama aja persis, nggak ada perubahan, ya udah lama lagi tuh Google-nya bakal datang. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan lagi. Artinya apa? Kalau Google lama datang ya, kan tadi ingat ya, yang pertama kali menyeret website kita dari tengah hutan itu adalah Google, robot Google. Ya bakal lama website kita ditemuin di pencarian. Jadi artinya apa? Harus sering update ya websitenya. Nah, coba sekarang teman-teman perhatiin nih, kita contoh misalnya ya. Kalau website-website berita itu, misalnya kita cari berita gitu kan, apa yang lagi top sekarang nih? Oh gini, hasil sidang Mahkamah Konstitusi. Nah, oke. Nah ini ada video, ada YouTube gitu kan. Nah ini kenapa ini apa? Terutama website-website berita akan muncul di halaman depan, halaman ini kuat kayak detik.com gini kan, kayak ini kebetulan emang kontennya Mahkamah Konstitusi kan, ada putusan Mahkamah Konstitusinya. Biasanya yang di depan sekali itu ya website-website berita, model-model detik.com ini, detik.com, Kompas, Republika, segala macam. Karena apa? Karena mereka hampir tiap menit kali ya update ya. Update, ada berita baru apa langsung update gitu kan wartawannya. Ada berita baru, oh, update. Mereka kan yang penting update dulu. Masalah beritanya dalam atau enggak ya belakangan kalau berita online ya, kantor berita online gitu ya. Nah, karena apa? Mereka sering update. Jadi setiap Google datang, wah ada konten baru. Wah, balik lagi. Mungkin mungkin setiap menit, makan setiap sering, karena sering update, Google sering datang gitu kan. Nah, kalau Google sering datang, sering update datanya, otomatis website kita akan cepat cepat naik ininya, peringkat pencariannya. Bahkan akan kuat gitu kan. Nah, faktor yang kedua, pertama sering update, dan sering update-nya itu apalagi kalau berjamaah yang update-nya. Nah, maksudnya berjamaah gini, banyak yang update. Banyak itu dalam arti kata, ini pengertian mesin ya, pengertian pencarian Google, mesin apa, algoritma Google. Dalam arti kata IP-nya beda-beda, IP address-nya beda-beda. Ada yang ngedit dari Jakarta, ada yang ngedit dari Surabaya, ada yang ngedit dari Kalimantan, ada yang ngedit dari Sumatera. Itu kan IP-nya beda-beda, atau bahkan misalnya dalam satu kota lah. Ada yang ngedit di Tangerang, ada yang ngeditnya dari Bogor, ada yang ngeditnya dari Bekasi gitu kan. Nah, itu kan banyak ininya kan, yang ngedit banyak, eh, pengertiannya itu ya berjamaah, tapi yang pengertiannya itu adalah IP-nya beda-beda gitu. Nah, itu contohnya apa? Contohnya misalnya gini, eh, sepatu murah berkualitas gitu kan.
Yang muncul apa? Yang muncul pertama udah pasti marketplace. Ya, ini kuat banget. Untuk geser mereka ini ya susah banget. Karena apa? Yang ngisi marketplace tersebut itu toko-tokonya siapa? Para membernya kan, yang punya toko di Tokopedia misalnya kan. Artinya yang punya Tokopedia itu kan beragam orangnya kan, ada ratusan ribu, jutaan toko. Nah, itu semua tersebar di seluruh Indonesia. Pada saat mereka ngecek aja tokonya, itu kan berarti mereka datangin traffic. Pada saat mereka update, nambah nambah produk baru, itu berarti websitenya terupdate, ada ada konten baru. Pada saat mereka ngecek ada yang laku gitu kan, terus eh, apa stoknya berkurang segala macam, artinya kan kontennya berubah tuh. Nah, artinya tadi yang disukai oleh Google tadi, pertama websitenya kontennya unik, terus sering update, apalagi kalau update-nya berjamaah, banyak tempat, banyak banyak IP address yang mengupdate yang mengupdate si website gitu ya. Contohnya apalagi? Contohnya itu nih misalnya yang marketplace apalagi perumahan biasanya ya. Rumah murah di Bekasi, gitu ya. Nah, kalau sponsor ya kita nggak usah ngomong lah, pasti dia ditaruh di nomor satu ya. Nah, lihat rumah.com, OLX, Rumah123, ini sama kan marketplace juga kan. Jadi konsepnya marketplace itu adalah mereka dioptimasi secara berjamaah. Para membernya, baik itu yang gratis atau yang berbayar, selalu update konten-kontennya, update jualannya, sehingga websitenya secara tidak langsung terupdate, sehingga Google dapat data baru terus, di crawling terus, sehingga akhirnya Google-nya sering bolak-balik ke website tersebut. Karena Google yang sering bolak-balik, cepat deh itu naiknya itu website untuk di pencarian. Oke. Nah, dua hal ini yang utama ya, yang dua hal yang utama. Terus ada lagi hal lain yang disukai oleh Google atau disukai oleh sistem algoritma Google adalah yang namanya backlink. Backlink. Nah, jadi backlink ini adalah tautan website kita, salah satu isi website kita yang ditanam di website lain. Nah, itu backlink. Ya, jadi terutama website yang memang trafficnya udah bagus, udah banyak. Jadi misalnya gini nih, kalau misalnya website kita baru, terus website kita taruh misalnya di Rumah123 ini, kebetulan mungkin ada kolom yang untuk komen, terus kita kasih link website kita, itu artinya namanya kita sudah nanam backlink di website OLX Rumah123. Gitu kan? Cuma masalahnya biasanya website-website yang bagus ini, yang trafficnya banyak, nggak sembarangan dia ngasih orang boleh naruh link di website dia gitu kan. Kalaupun boleh, website-website bagus itu biasanya berbayar. Nah, biasanya backlink itu biasanya berbayar kalau website-website bagus yang kita incer. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya pada saat robot Google tadi sering datang tuh kan ke website itu. Nah, pada saat robot Google datang ke website yang rame itu, ada link website kita di situ. Nah, otomatis si robot Google itu datang juga ke website kita. Nah, jadi sebagai jembatan traffic gitu. Nah, karena website kita ditaruh di website-website yang banyak rame pengunjung dan Google sering datang, otomatis website kita ikut terangkat karena Google akan sering datang ke website kita. Gitu kan, apalagi pada saat Google datang, website kita update gitu kan, dan update-nya juga berjamaah, ya udah tambah cepat gitu.
Nah, jadi tiga ini dulu yang saya sampaikan cara kerjanya Google secara logika ya, secara logika, secara teknisnya sih ya nanti kita praktek juga. Jadi secara logika kita pengen cepet-cepet website kita secepat mungkin terindeks di Google, muncul di pencarian sehingga akhirnya bisa mendatangkan traffic ke bisnis kita, gitu ya. Nah, nah ini semua nanti yang akan kita kerjain. Ini semua nanti akan kita, bahkan sudah kita kerjain. Teman-teman tinggal bantu eh, dan terakhir ini terakhir yang keempat yang penting harus dan mau nggak mau nanti namanya traffic ya. Otomatis kalau kita sudah mulai sering didatangin Google karena website kita update atau dan update juga berjamaah, itu akan mulai datang traffic traffic beneran, traffic manusia. Nah, traffic manusia inilah nanti akan menentukan kalau tadi udah muncul di halaman satu, halaman 2, halaman 3 akan kuat atau enggak, akan bisa digeser oleh website-website pendatang baru lain atau enggak, gitu ya. Jadi kalau trafficnya banyak, dia akan kuat otomatis. Ada website baru ya, eh, ya perang dulu kan. Kan Google nanti akan meranking tuh berdasarkan algoritma Google. Nah, itu jadi perang dulu. Kalau kita kalah nanti rankingnya baru kita turun oleh website baru tadi. Tapi kalau kita trafficnya udah bagus, update terus, sering di apa update-nya berjamaah pula gitu kan, dan kontennya memang unik, ya susah orang untuk geser gitu kan. Nah seperti ini nih, seperti ini nih dengan keyword yang ini nih susah nih geser yang udah duluan ini. Ya kalau kita effortnya nggak lebih dari yang mereka lakukan, ya nggak bakal mungkin digeser gitu. Nah, makanya saya bilang kalau di website itu dibanding dengan sosial media sama-sama organik kan, organik nggak pakai iklan, nggak pakai iklan berbayar, nggak perlu siapin budget iklan. Kalau di sosial media kita harus update terus setiap hari, isi konten, posting, mancing interaksi gitu kan. Satu dua hari aja kita seminggu gitu nggak update, turun lagi tuh rankingnya ya. Pada saat kita posting misalnya di Facebook atau Instagram gitu kan, kita punya pertemanan atau follower banyak, belum tentu semuanya ditampilkan sama Google ya, sama Facebook atau Instagram. Karena Instagram, Facebook akan algoritmanya akan baca keaktifan si si akun tadi, keaktifannya, interaksinya gitu kan, konten-kontennya memang yang berkualitas, yang disukai oleh audiens. Nah, itu salah satu faktor. Nah, kalau di website, kalau sekali kita sudah masuk halaman satu dan kuat, sudah banyak traffic yang datang, itu kita tinggal nggak kita apa-apain lagi juga, insya Allah masih tetap muncul di pencarian. Nah, jadi bedanya itu ya antara sosial media dengan website. Nah, oke, jadi empat hal ini hal yang pokok bagaimana caranya website kita memenuhi kaidah-kaidah SEO, teknik-teknik SEO biar kita bisa dapat traffic, bisa dapat calon customer untuk bisnis kita, gitu ya. Nah, kenapa saya sama Ustadz Adis, walaupun sebenarnya websitenya udah lumayan banyak, site-nya udah lumayan banyak yang page one juga, masih ngajak teman-teman. Nah, jadi benefitnya nih bolak-balik. Saya pengen website saya ini diupdate secara berjamaah juga, ya kan? Nanti teman-teman ada yang tinggal di Sawangan, ada yang tinggal di Depok, ada yang tinggal di Tangerang gitu kan. Dan dari HP masing-masing, otomatis dengan IP yang berbeda-beda. Nah, itu termasuk juga teknik yang namanya update berjamaah. Ya, jadi itu. Dan itu nggak kita minta secara cuma-cuma juga kan. Kemarin kita udah jelasin, nanti teman-teman bisa akses ke website yang sudah ada ini, yang sudah ya mungkin sudah 50% lah ya secara optimasi. Teman-teman nanti bantu optimasi dengan artinya dengan ikut mengupdate konten-kontennya dan ikut mendatangkan traffic gitu kan. Ikut sebagai bagian untuk memancing traffic yang sungguhan dari
manusia selain traffic dari Google. Nanti kalau teman-teman mendapat traffic dan bisa memfollow up traffic tadi, ya sudah datang leads untuk teman-teman follow up sehingga terjadi transaksi, calon jamaah yang ikut berangkat dengan travelnya Ustadz Adis, teman-teman akan mendapatkan fee, gitu ya. Jadi fair ya kita ya. Sehingga kita pengen websitenya bagus, tapi teman-teman juga dapat manfaat dari hasil website bagusnya itu. Oke ya. Sampai sini mau ada yang ditanya dulu atau kita lanjut ke prakteknya nih sekarang. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke admin panel. Nah, ini kemarin saya udah bahas ya, nanti tinggal biar kita nggak ngulang lagi, tinggal tinggal nanti dicek video yang rekaman yang sebelumnya, pekan pekan kemarin. Ini kita rubah sedikit. Ini kan sebenarnya cuma ngerubah tampilan aja kan, bentuknya gitu kan, sedikit-sedikit. Tapi itu juga sudah menjadi teknik SEO karena tadi berubah. Yang tadinya 2 kolom jadi 3 kolom. Yang tadinya tampilnya cuma 8, produknya bisa jadi 4 atau 16. Itu udah perubahan gitu kan. Hmm, oke, mana ya? Saya coba sekali lihat deh, sekali sekali lewat ya istilahnya ya. Ini apa nih? Ibadah umat ya. Oke, ibadah umat. Mana yang ibadah umat? Ini umroh Mekah. Oke. Ini ibadah umat. Nah, ini kan kalau kita lihat secara tampilan adalah 2 kolom kan, 1 kolom ini, 1 kolom konten, gitu ya. Nah, ini kan settingannya ini 2 kolom kan, ini 2 kolom. Sekarang coba kita rubah, kita cek jadi 3 kolom. 3 kolom, kita submit. Oke, sudah berhasil. Terus kita lihat ini websitenya ya kan, ibadah umat tadi. Coba kita refresh. Nah, oke, tadi 2 kolom kan, 1 sama ini 2. Sekarang jadi 1, 2, 3. Nah, ini perubahan seperti ini sudah update namanya. Pada saat nanti robot Google datang, wah ini perubahan nih. Walaupun cuma merubah kolom doang dari 2 ke 3. Nah, jadi si Google tadi robotnya crawling lagi, datanya diambil, disimpan lagi. Nanti kalau dia datang lagi, nah itu lebih kita harus sudah ada lagi yang berubah gitu kan. Seperti itu. Oke ya, kira-kira seperti itu untuk yang di eh, Oke, jadi kita akan di panel. Nah, nanti kita lebih banyak bermain di sini nih di master data. Di master data itu terutama nanti di kategori di produk sama di artikel ya, di produk. Jadi di produk ini adalah konten-konten konten-konten produk kita yang sudah kita posting nih. Nah, kan tadi kita main banyak ya. Ini satu halaman aja 20 ya. Nah, ini kita ada 376 halaman. Jadi isinya atau konten website ini 376 dikali 20 berarti sekitar 757.552 konten. Ya, 7.500 keyword kata kunci gitu kan. Oke, coba saya cek bentar nggak sekitar 7 ribuan. Nah, kita lihat ini udah saya simpen, udah saya kasih link site ibadah umat. Oke. Nah, ini kata kuncinya udah saya ekstrak gitu ya dari isinya itu. Ada yang di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Indonesia Timur gitu ya. Nah, ini aja untuk Sumatera aja ada berapa nih? 2.135 keyword atau 2.135 artikel produk gitu ya. Terus di Jawa
ada 2000 lebih juga, 2.900-an. Oke, terus di Kalimantan ada banyak juga. Ya, lebih kurang tadi tadi berapa? 7.500-an ya. 7.500-an ada. Nah, nanti teman-teman akan optimasi keyword-keyword yang saya pikir sih ya sekitaran Jabodetabek aja ya, karena kan teman-teman adanya di Jabodetabek nih. Jadi nanti keyword-keyword yang ada di Jabodetabek nih, Jakarta Barat, di Jakarta Selatan, Tangerang, Bekasi, gitu ya, Bogor, Depok, nanti ambil keyword-keywordnya, teman-teman optimasi, terus nih kan Depok, Bogor, gitu ya. Nanti teman-teman indexing, terus teman-teman masukin nomor teman-teman tuh di situ di di apa produk-produk atau halaman-halaman konten produk ini teman-teman masukin nomor telepon teman-teman sehingga pada saat nanti ada traffic atau leads masuk teman-teman yang follow up sampai bisa terjadi transaksi atau closing tadi gitu ya. Nah, tekniknya gimana nanti caranya? Caranya teman-teman dan saya kasih akses untuk masuk ke admin ibadah umat ini, admin panelnya. Nanti teman-teman di produk nih misalnya ya kan. Misalnya nih nanti mau ngambil yang ini nih ya, link site-nya ini. Teman-teman tinggal search di sini. Hmm, kok nggak ada? Oh, ini ada ininya. Ambil keywordnya aja sebenarnya. Dia kadang nggak mau kalau pakai strip ini. Bentar ya. Oke, di Tangerang. Nah, muncul kan? Setelah muncul, tinggal diklik edit, ya. Yang diedit hanya konten. Judul ini atau kata apa? Judul ini kan nanti jadi keyword nih. Ini jangan sekali-sekali diedit, ya. Karena kalau ini sudah terindeks, bahkan udah page one kita edit, ya hilang lagi, berubah lagi gitu kan? Karena database-nya Google udah baca judulnya ini. Nah, tapi kalau konten nggak apa-apa dirubah-rubah. Kontennya nanti ini kan masih konten-konten sederhana nih, asal asal ada konten aja. Nah, nanti kita rubah cara bikin kontennya nanti sebentar lagi kita pelajarin. Terus keywordnya nggak usah dirubah juga atau kalau mau sih ditambahin, ya kan? Ini kan keyword sesuai judul nih. Terus tambahin lagi misalnya eh, harga. Ini sudah harga ya. Sekarang tinggal paket umroh hemat. Paket umroh hemat. Ini Maret. Ini bikinlah April gitu kan. Jadi pada saat orang nyari Maret pun ada, April pun ketemu gitu kan. Nah, April 2024 di Tangerang. Nah, gitu. Cuman ini kan terbatas cuman 116 karakter gitu ya. Nah, terus meta keyword ini juga, ini kan keyword-keyword yang banyak nih. Ada umroh bulan Februari, paket umroh Februari, berita umroh segala macam. Ini meta keywordnya. Nah, meta deskripsi ini nanti diisi dengan penawaran, ya, diisi dengan penawaran. Misalnya, eh, penawaran yang menarik itu apa ya? Yang
yang penawaran itu kan yang paling menarik itu biasanya orang Indonesia itu senangnya apa, value-nya kita tambahin gitu kan, atau kita harganya kita diskon gitu kan. Nah, misalnya kita main di value-nya, eh, yang kata Seudena ini adalah kode script kecil yang nanti akan berubah menjadi judul ya. Jadi kalau misalnya judulnya harga paket umroh keluarga di Tangerang, nanti Seudena itu berubah jadi harga paket umroh keluarga hemat hemat keluarga di Tangerang. Nah, terus di belakangnya kita tambahin penawarannya. Penawarannya misalnya ini kita tonjolkan value-nya. Eh, umroh hemat umroh hemat keluarga Maret 2024 di Tangerang, hotel bintang 4 dan 5 gitu kan. Pesawat Saudi Airlines. Nah, ini kan value-nya, fasilitas yang kita kasih gitu kan. Apalagi kalau kita tambah misalnya eh, diskon untuk 5 pendaftar pertama. Nah, ini kan penawaran nih. Ini yang bikin orang yang tadinya impresi baru dilihat orang, akhirnya orang mau klik karena melihat ada penawaran yang menarik gitu kan. Jadi gini, tampilannya nanti di pencarian. Nah, ini kan ini eh, meta tag tadi kan, sorry, judul kan, judul atau keyword kan, meta keyword. Nah, yang meta description itu ini nih, yang kita ketik tadi itu penawaran. Kenapa kita harus ada penawaran? Kayak gini kan, perumahan terbaru dengan akses terbaik, langsung via tol dan selangkah menuju mall. Dapatkan rumah dengan konsep modern urban di Grand Wisata Bekasi. Jadi penawarannya apa? Akses terbaik, langsung via tol, selangkah menuju mall. Itu tiga hal yang ditawarkan sama dia, menarik gitu kan. Coba kita lihat yang ini. Modal 1 juta sudah bisa dapat rumah di Bekasi Timur tanpa DP, cicilan 2 jutaan per bulan. Klaster dengan termurah lokasi. Nah, ini penawarannya gini, modal cuma 1 juta udah bisa nempatin rumah tanpa DP, cicilannya cuma 2 jutaan gitu kan. Nah, ini penawarannya gitu. Miliki rumah sendiri tanpa harus bayar DP besar. Kini menjadi kenyataan di Bekasi Timur. Nah, itu penawarannya gitu ya. Jadi penawaran ini sangat penting mengkonversi atau merubah apa namanya tadi, impresi atau orang lihat menjadi klik, menjadi traffic. Kalau misalnya ininya nggak menarik, ya walaupun muncul di halaman pertama, bahkan sponsor atau iklan, belum tentu diklik orang. Karena orang nggak melihat sesuatu yang menguntungkan untuk dia. Ya, penawaran itu kan sesuatu yang menguntungkan untuk si yang lihat, si calon customer. Gitu. Kalau penawarannya nggak menarik, orang cenderung nggak klik, dilewatin aja, dia cari lagi nih. Apalagi kalau pakai HP kan tinggal scroll 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 gitu kan, jempolnya main. Nah, kalau nggak ada sesuatu yang membuat dia berhenti untuk ngeklik, nah, percuma jadinya usaha kita untuk mencapai halaman pertama atau page one di Google. Oke, selanjutnya eh, ini yang jadi poin-poinnya ini yang konten-konten ini yang bisa teman-teman rubah. Nanti kalau untuk yang ini bisa diganti. Ini kan emang kontennya emang baru sedikit, nggak emang sengaja nggak banyak ininya. Gantinya gimana? Gantinya caranya nanti kita manfaatin yang namanya Chat GPT. Chat GPT ya. Oke, coba kita ini saya kecilin lagi. Kita punya keyword ini kan. Oke, terus kita minta tolong ke ChatGPT, ChatGPT tolong bikinin konten
Nah, harus saya pakai di browser lain ini untuk chat GPT-nya. Ya, kita new chat. Tadi keywordnya apa ini kan? Tolong buatkan eh, konten konten SEO. Kita sebutkan konten SEO minimal 500 kata ya. Ini promptnya ya, dengan keyword sebagai berikut. Kedua, nah, keywordnya tadi apa? Keywordnya harga paket umroh, keluarga Maret, atau sebelumnya kita kasih penjelasan dulu, kita ajarin dulu nih chat GPT-nya. Kami dari travel perjalanan umroh dan haji Kairo travel service gitu kan. Nah, baru tolong buatkan konten SEO minimal 500 kata dengan keyword sebagai berikut. Keywordnya ini kita tulis, oke? Coba. Nah, kan dibikinin artikel sama ChatGPT itu. Oke, ini banyak banget. Ini berapa sih? Oke, ya. Udah, kalau misalnya kurang bagus, oke. Nah, anggaplah ini udah bagus ya, udah cakep. Kita copy, copy sampai sini aja. Kita copy, terus ini kita ganti. Nah, ya, ini sudah heading satu, tuh kan kalau konten SEO, heading H1, H2-nya dia udah masuk. Ya, ingat ya tadi kan kita promnya Promnya kenapa jadi seperti udah langsung seperti kan kita buatkan konten SEO. Nah, ChatGPT udah ngerti konten SEO itu seperti apa. Antaranya dia mainin ini nih, ada heading 2, ada heading 1. Ini pengaruh untuk SEO gitu kan. Terus dia kasih bulleting, numbering gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, paling kita nanti nanti kita mungkin tambahin dengan yang apa ya, dengan kita kita cari beberapa kata yang oh ini nggak dimasukin Cairo Travel Service-nya ya. Cairo Travel Service-nya nggak masuk. Oke, kita ulang lagi. Toh kan tadi di atas sudah kita ajarin tuh kan, tolong masukkan Cairo Travel Service sebagai apa, sebagai penyelenggara perjalanan umrohnya. Ya, kan di atas kita udah minta minta bikin konten SEO minimal 500 kata kan. Kita udah jelasin bahwa kita adalah travel perjalanan umroh dan haji Cairo Travel Service, tapi dia nggak masukin dalam kontennya. Sekarang kita minta dimasukin gitu.
Oke, coba kita lihat masuk nggak nih. Nah, masuk nih ke Aero Travel Service-nya. Gitu kan. Ada paket umroh di Maret, paket umroh keluarga, paket umroh hemat keluarga di Kabupaten Tangerang bersama Aero Travel Service gitu kan. Nah, ini masuk. Oke. Oke ya, kita ambil dari sini aja. Kesimpulannya nggak usah kita masukin. Oke, salin. Kita salin, kita masuk ke editornya lagi. Ke editornya kita gedein deh, biar enak lihatnya. Oke, kita kopas langsung dari sini. Nah, ya kan, udah jadi kontennya. Jadi kontennya. Nah, ini kita kan tadi H1A2-nya udah ada kan, ada ini kita tebelin gitu kan. Atau ini juga kita tebelin, kita tebelin, kita bold, ya kan. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya udah cukup gitu kan. Nah, terus ini ada SEO baca. SEO baca ini nanti fungsinya untuk menampilkan artikel. Kan ada tadi kolomnya artikel sama produk. Yang ini kan produk nih. Nanti artikelnya ini akan random sebagai konten random. Konten random itu artinya berubah-ubah. Jadi jadi pada saat Google robotnya datang, dia akan berubah. Jadi seolah-olah update terus website kita gitu kan. Nah, jika atau jangan ini bahasanya kurang kaku nih. Hubungi customer service kami atau hubungi marketing kami untuk konsultasi paket umroh Anda. Nah, ini ada CWA, CWA ini nanti berubah menjadi tombol WA. Tombol WA yang nanti kita sudah masukin nomor WA kita. Ya. Oke, tag keywordnya sudah, metode deskripsi sudah, terus, nah ini ada konten Google, hidden content. Jadi ini untuk memang untuk makanannya si Google ya. Nah, ini sudah ada, udah nggak perlu diganggu lagi, sudah cukup. Nah, jika jadi udah cukup sampai sini dulu. Nanti yang selanjutnya nanti di materi selanjutnya saya jelasin lagi yang konten ini ya. Ini namanya tagging nanti, tapi nanti aja. Nah, terus yang perlu teman-teman lakukan apalagi ini rubah nomor WhatsApp-nya dengan nomor WhatsApp teman-teman. Udah. Nah, terus ini teks WhatsApp-nya saya berangkat dulu tahun ini bisa dibantu dengan cara daftarnya. Udah, ini nggak apa-apa pakai aja. Atau kalau mau rubah juga boleh. Gitu ya. Oke, kita submit. Hmm, harus diisi ya. Tadi kita pakai apa? Tangerang ya. Tangerang itu berarti Banten. Hmm, Tangerang. Ya wes, sekalian saya jelasin deh. Ini nanti akan menjadi URL link tersendiri gitu kan. Ini tadi nih yang kita mainin sampai kecamatan. Jadi provinsi, kotanya, kabupatennya. Nah, ini kecamatan-kecamatannya nih. Kalau kita klik semua,
nanti akan jadi semua gitu kan. Ya nggak apa, kita klik semua aja. Nanti akan jadi tagging yang banyak. Oke, terus ini judulnya berarti eh, kita berarti ini awalannya kita hapus, ya kan? Jadi nanti kita pakai ini nih, paket ini jadi awalan, terus murah jadi akhiran. Jadi nanti eh, paket awalannya ini kan paket umroh hemat keluarga Maret 2024 di Tangerang murah, ya akhirannya. Terus di Tangerang murah, terus nama kecamatannya. Keywordnya menjadi kayak seperti itu judulnya nanti. Karena ini ternyata harus diisi, nggak bisa dilewatin. Oke, terus kita submit. Nah, oke ya, Tangerang. Nah, tadi belum udah kita buka belum tadi? Belum ya. Kita kan tadi ngambil di sini ya. Nah, sekarang kita cek tadi di sini kita buka. Nah, oke ya, lihat ya. Yang harga paket umroh hemat keluarga Tangerang ini tadi Sio Denai kan? Ya, coba kita lihat. Ini. Ini kalau kita ngopi dari URL, otomatis dia ada stripnya setiap kata. Karena URL itu nggak boleh ada spasi. Nah, oke, kita edit. Kita lihat ya. Kita besarin. Nah, di atas ada Denai kan, warna merah. Nah, Denai warna merah itu berubah menjadi judul nih. Judul URL-nya, harga paket umroh hemat kalau Palembang. Nah, terus ini konten yang tadi kita bikin sama ChatGPT gitu kan. Ada yang di bold, ada yang di bold ini kan. Terus, nah ini nih SEO baca tadi. SEO baca ini menjadi kalau kita klik ngarahinnya dia ke konten yang ada di artikel, ya kan? Di sini, oke ini tadi kita udah lihat ya di sini kan ada artikel nih. Nah artikel-artikel yang di dalam kolom artikel ini nanti random akan random dibaca masuk ke sini. Ini kan bisa diklik nanti. Nah, jadi ini menjadi pertama menambah unik, kedua menjadi update karena pada saat kalau kita refresh gitu ya, kita ini kalau di artikelnya banyak dia akan random, akan berubah nanti artikelnya yang lain. Nah, terus COD naik hubungi marketing untuk marketing terus ini COD naik ini berubah jadi tombol, ya kan? Tadi kan cuman hanya ditulis SEO Denai. Nah, apa SEO WA? Sorry, SEO WA. Nah, SEO WA ini SEO baca tadi yang menjadi artikel, menjadi random. Nah, ini SEO WA ini yang berubah eh, menjadi tombol WA ini, ya. Nah, ini tagging nih. Tagging ini tadi yang kita bikin kan, yang terakhir tagging itu menjadi seperti ini. Nah, ini kan tadi umroh hemat keluarga Maret 2024 di Tangerang.
awalannya paket, jadi paket umroh hemat keluarga Maret 2024 di Tangerang, akhirnya murah. Murah, ya, paket umroh hemat keluarga Maret 2024 Palembang murah. Nah, terus ada apa? Ada kecamatannya nih di Balaraja, ya kan? Paket itu di awalannya umroh hemat keluarga Maret 2024 yang di Tangerang sebagai keyword dasarnya, terus ada murahnya akhiran, terus di Balaraja, terus di Batu Ceper, terus di Tangerang. Nah, coba kita klik ya di Tangerang di Benda, gitu kan? Coba kita klik. Nah, karena tadi ada yang namanya SEO Denai, judulnya mengikuti. Nah, jadi fungsi SEO Denai itu untuk menjadi unik tadi, karena kontennya tagging ini, kontennya tetap memakai konten yang ini, konten yang ada, gitu kan? Oke, agak lama. Nah, lihat COD-nya. Ini lihat judulnya ya, URL-nya, URL taggingnya kan tadi paket umroh di Tangerang di Benda, paket murah. Nah, ini otomatis berubah, beda kan sama yang ini kan cuma sampai Tangerang aja kan, harga paket umroh di Tangerang. Nah, ini Tangerang di Benda. Nah, jadi COD-nya ini eh, merubah kontennya menjadi unik, jadi sama. Karena ini kan tadi duplikat nih kontennya tadi itu. Nah, kalau kita nggak kasih ini sama nggak kasih CODNA, ya kontennya akan sama persis. Tuh, jadi kita satu kali posting tuh menjadi banyak konten, banyak URL gitu. Nanti ini yang tagging ini juga kita bisa daftarin di Google menjadi konten yang baru gitu. Nah, jadi teman-teman nanti eh, job desk-nya adalah di sini, merubah kontennya sama merubah nomor nomor WA gitu ya. Oke, kayaknya udah kepanjangan nih. Takutnya nanti malah bingung kalau saya tambahin lagi. Sampai di sini dulu mungkin. Eh, Silakan kalau mau di ada yang ditanya. Dahsyat ya, Masya Allah. Jadi itu kita bikin satu, kemudian bisa banyak, Jadi banyak apa istilahnya konten. tadi Pak? Ada Jadi ada banyak itu konten, duplikasinya gitu ya Pak ya? banyak URL ya betul. Jadi otomatis website kita tambah unik, tambah banyak kontennya, tambah banyak keyword-keyword yang bisa kita pasang di situ. Dan itu untuk satu nomor Pak ya, bisa bikin. Iya, satu nomor. Beh, satu nomor masarin berapa daerah berarti kan? Megang berapa daerah gitu kan? Jadi gini, kan kita ngincer kecamatan itu kan. Jadi Heeh. kalau daerah itu kota atau kabupaten itu kecamatannya banyak ya banyak. Tapi satu kecamatan Ustaz masih. Oh, Kadang kan orang nyari kan kayak gitu kan sampai detail dia kecamatannya di mana gitu kan. Atau pakai nyari misalnya kalau nyari apalagi orang cari makan gitu kan. Bakso Malang terdekat di Depok, di Pancoran Mas Depok gitu kan. Nah, kalau kita semuanya masuk, Pancoran Masnya masuk, Depoknya masuk, salah satunya ada. Jadi orang hmm. ngetik Depok masuk, kemudian ngetik Pancoran Mas masuk gitu kan. Masya Allah. Ketik Jawa Baratnya, apalagi kalau kita tahu bisa masuk juga. Jadi Hmm. kita jaring kata kunci yang kita orang nggak tahu kita customer kita akan ngetik kata kunci apa. Tapi kalau kita jaring semuanya ada, ya insya Allah masuk. Ya, ya, ya. Satu artikel itu bisa berlabuh banyak kata kunci seperti itu. Wih, wih, wih. Itu saat Oke, 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 Masya Allah. Itu potensi marketingnya luar biasa berarti ya? mbak-mbaknya ada yang mau ditanya nggak nih? Ya, kalau kita konsisten ini kita mainin 3 bulan aja ke depan, Ustaz. Insya Allah 2024 dan seterusnya kita bisa panen Oh, kita. Paling Masya Allah. kemarin kita ada apa namanya wacana untuk ketemu meeting online offline gitu. Ya, Jadi saat supaya lebih jelas juga, terus juga produk terkait produk sih Ustaz. Tadi kan Zulfa juga cek-cek
beberapa website yang kita punya gitu ya, tentang yang tadi ibadahumat.com ya kalau nggak salah. Ya, Nah itu beberapa website juga yang termasuk itu ada Zava, kemudian ada apa lagi tuh tadi. Nah, Umroh Mekah, Zava Umroh. ada beberapa tadi pada cek semua di terkait produk-produk ya. Nah, cuman yang ada di ibadah umat ini itu lebih ke umroh aja atau memang kita akan membuat jasa yang ini Ustaz, kayak kan karena ini kan basisnya travel ya, jadi kayak wisata Islami gitu ya, atau emang fokus kita di travel aja, travel ke umroh aja gitu Ustaz? Rencananya sih ya memang untuk travel umroh aja produknya, jadi jasanya. Kalau website sih mau dibikin gado-gado juga nggak masalah. Mau jualan produk fisik, mau jualan produk jasa, mau jualan yang lain, secara teknis ya bisa-bisa aja. Bahkan justru lebih bagus karena variasi kontennya jadi banyak. Ya ingat tadi kan ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada, itu kan segala macam ada itu. Jadi database-nya Google itu nyimpen database orang jualan sepatu ada, orang jualan kecap ada, orang jualan topi banyak, orang macam-macam data. Itu lebih bagus malah kalau satu website itu. Nah, cuman kan sekarang tujuan kita apa gitu kan? Kita kan mau jualan paket umroh, paket haji gitu kan. Ya itu aja yang kita isi gitu kan. Kalau mau ngisi lain ya bisa-bisa aja asal ada produknya pada saat kita posting. Mau jualan telur misalnya gitu, ke telur asin, ya asal pada saat orang nanya WA gitu, barangnya harus ada gitu kan, jangan nanti kita jualan yang wah ini cuma iseng nih, barangnya nggak punya gitu kan. Nah, Ya, kasihan orang yang ngontak kita kan gitu. soalnya Cuman ada beberapa travel travel juga yang dia kan menyediakan paket haji umroh. Kemudian mereka ternyata menyediakan trip wisata Islami kayak ke Turki gitu Ustaz. oh Nah, iya, ya Mas Zulfa Ada, kita ada kira-kira Ustaz ya, travel ada semua. ya, ada juga. Turki, ada Aqsa, ada Mesir, Bahkan ada kita juga Dubai. ada apa yang Mahat itu ya, Al-Azhar Hmm, Ustaz ya, itu juga bisa dimasukin nanti. ya. Jadi kita ada beasiswa untuk Mahat Al-Azhar. Nah, kita provide untuk perjalanan datang ke sananya gitu kan, ke Hmm. Mesirnya. Kita juga ada haji, program haji, haji tanpa antri kan, sama tadi travel apa ke Ya, Mesir, wisata. kan pariwisata juga ada, pariwisata yang Islami Hmm. gitu. baik Ustaz. Kemudian Atau kalau mau offline dulu boleh, ya misalnya. Ustaz, sebenarnya udah tergambar ya Ustaz ya tadi, apalagi udah dikasih teknis kerjaannya nanti seperti apa gitu, apa yang harus diiniin gitu. Itu kan tadi udah dijelaskan gitu. Mungkin biar meeting offline terus kita bisa ngobrol-ngobrol bareng gitu Ustaz. Siap, siap. Atau di rumah saya, Pak. Kan itu dekat dari kampus tuh, biar mahasiswa nggak terlalu jauh lah. Boleh, Gimana? ya, Pak. Atur aja Pak waktunya. Boleh, boleh, boleh. Hari Tapi eh, Sabtu saya agenda. udah ada ngisi ini Pak. Ada yang mau trending Facebook Ads. Ahad Hmm. paling Pak. Ahad ya, boleh, boleh Ahad. Ahad pagi kali ya. Pagi boleh Oke, ya kita 10 lah offline ya. ya. Ahad pagi insya Allah di rumah saya ya. Ya. Tapi nanti pinjam itu berarti Pak. Apa Infokus? Eh, ya coba ntar. Ada nggak ya? Hmm, Coba ntar. kalau ada lebih enak. Jadi apa? eh, ya, tampilannya kan lebih besar tuh kan ada nggak satu dua kan nanti kan insya Allah yang datang kan kalau offline. Oke, oke. Baik, baik. Oke, untuk materi yang tadi cukup dipahami ya berarti ya secara karena kan saya ya memang tahu ini kan belum praktek jadi belum bisa nanem di
tetapi secara konsep seharusnya udah bisa dibayangin gitu kan. Sebenarnya apa sih yang mau dikerjain gitu kan pada saat kita optimasi website. Seharusnya seperti itu. Jadi secara materi sih cukup Tat hari ini dari saya. Oke ya, baik ya. Jadi Ya, kalau nanti Ahad jadi kita offline, sekalian deh kita nanti saya kasih akses untuk teman-teman biar bisa langsung praktek di hari Ahad besok. oke, siap. Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan ya. Ya, Bahwa nanti kita lanjut offline hari Minggu, insya Allah.